Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Salawat serta salam semoga senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan mengenai wudu, dan juga kita telah mempraktekkan bagaimana tata cara wudu dengan air yang sedikit, sehingga bisa kita praktekkan ketika ada dalam perjalanan. Yang perlu dicatat adalah bahwa apa yang telah kita praktekkan pada kesempatan sebelumnya itu hanya pada tataran yang wajib-wajib saja, yang itu sudah mencukupi seseorang terangkat hadas kecilnya ya, jadi sudah cukup untuk sholat maupun hal-hal lain yang disyaratkan di dalamnya berwudu. Nah, adapun sunnah-sunnah wudu, kalau kita melaksanakannya dengan sunnah-sunnahnya maka ada banyak di antaranya ya. Sunnah-sunnah wudu dari pertama itu yaitu mencuci tangan ya, mencuci kedua tangan sembari sebelumnya diawali dengan membaca basmalah. Jadi basmalah kemudian cuci tangan, kemudian setelah itu melakukan istinsyaq. Nah, istinsyaq ini menghirup air ke bagian hidung. Nah, hirup air sembari langsung napas. Jadi ketika kita ngambil air itu dibagi dua, sebagian dimasukkan ke hidung, sebagian lagi untuk berkumur. Nah, jadi istinsyaq dan madmadah. Nah, kemudian juga di antara sunnahnya yaitu bersiwak. Nah, di antara sunnah sebelum wudu itu bersiwak. Jadi bismillah, ucap, kemudian basuh tangan, kemudian bersiwak dan istinsyaq sekaligus madmadah. Kemudian jadi menghirup air ke hidung, kemudian berkumur, kemudian setelah itu bersiap membasuh muka. Ketika awal basuhan air ke muka ini sekaligus melafalkan niat ya. Sunahkan melafalkan niat. Melafalkan niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Nah, itu melafalkan niat ini di antara yang disunahkan. Tanpa dilafalkan pun tidak apa-apa. Misalkan kita di kamar mandi itu kan karena dalam melafal niat itu ada kita mengucap lafzul jalalah dari Allah Ta'ala, maka pakai hati saja tidak mengapa. Nah, kemudian juga di antara yang disunahkan membasuh ya, tiap anggota badan dan mencucinya itu dengan 3 kali ya. 3 kali basuhan dan cucian, 3 kali. Yang kita contohkan kemarin cukup sekali ya, itu yang wajib. Tapi kalau yang sunnah itu sampai 3 kali. Kemudian membasuh kedua telinga dengan dengan air yang baru. Nah, ini juga disunahkan. Kemudian membasuh seluruh kepala. Jadi kalau kita ingin membasuh seluruh kepala itu caranya bagaimana? Jadi ada air, kemudian dari depan dulu ya. Nah, jadi depan dulu, ke belakang, kemudian ke depan lagi. Gitu ya. Jadi dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Nah, jadi basuh air, kemudian ambil air, kemudian dari depan ke belakang, terakhir ke samping. Nah, dari depan ke belakang, kemudian ke samping. Nah, jadi semuanya akan kena. Jadi semuanya akan. Ini dipertemukan. Nah, depan, kemudian ke samping. Jadi dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, baru ke samping. Jadi semuanya akan terkena basuhan. Ini membasuh semua kepala. Kemudian membaca doa di tiap anggota badan.
doanya sebagaimana bisa kita temukan di kitab kumpulan doa-doa, atau kalau di kitab yang bahasa Arab itu ada di kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Nah, itu ada doa-doa ketika membasuh tiap anggota badan. Nah, kemudian diakhiri dengan membaca doa setelah wudu. Nah, ketika membasuh anggota badan itu juga disunahkan kalau bisa itu dilebihkan, ya kan? Karena apa? Karena basuhan kita ketika wudhu itu nanti di akhirat akan bercahaya, dan dengan cahaya itu pula Rasulullah SAW akan mengenali kita sebagai umatnya. Maka Rasulullah katakan, man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan basuhan wudhunya, hendaknya dilakukan. Jadi misalkan basuh tangan, yang wajib itu sampai siku, tapi kalau bisa sampai lebih separuh sini, nah, itu nggak masalah, itu lebih afdol. Kemudian kaki juga yang disunahkan sampai mata kaki, tapi kalau bisa sampai setengah dengkul, nah itu nggak masalah ya. Jadi itu bahkan dianjurkan. Jadi kalau bisa ditinggikan ya, basuhannya dilebihkan. Nah, berikutnya kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu pembahasan mengenai jinabat ya, berkaitan dengan mandi junub. Nah, mandi ini ada mandi yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, kita sekarang sedang membahas yang wajib, yang bisa mewajibkan seseorang itu mandi. Nah, yang mewajibkan seorang mandi itu adalah hadas besar, ya, hadas besar. Nah, dalam pembagian hadas itu ada hadas kecil dan ada hadas besar, ya, ada hadas kecil dan hadas besar. Apa bedanya hadas dengan najis? Nah, apa bedanya hadas dengan najis? Ini yang kadang kita orang sukar untuk membedakannya. Jadi bedanya hadas itu dia tidak selalu terlihat, tidak selalu nampak, dan itu adanya ada dalam badan kita. Jadi status hukum kita itu adalah hadas. Ya, status hukum kita itu adalah hadas. Makanya kalau kita misalkan wudu kita batal, nah itu kan kita hadas kecil. Tapi misalkan kita kentut kan, habis wudu kemudian kentut. Nah, hukum kita adalah hadas kecil, tapi kentutnya nggak kelihatan. Tahu setelah wudu kita sentuhan dengan lawan jenis, lawan jenis, ya kan tidak kelihatan. Di satu hukum kita menjadi hadas. Nah, itulah hadas. Kalau najis itu bukan satu hukum, tapi adanya zat, ya, adanya zat yang itu merubah sesuatu yang sebelumnya suci menjadi najis. Adanya zat-zatnya ini yang menjadikan suatu itu najis. Itu bedanya hadas dengan najis. Nah, hadas ini dibagi dua, yaitu yang kecil dan besar. Hadas kecil hilang dengan wudu. Nah, hadas besar hilangnya dengan mandi besar. Mandi besar. Nah, hadas ini apabila telah berada pada suatu orang, ya, melekat pada suatu orang hadas ini, maka ada hal-hal yang dia tidak bisa lakukan atau tidak boleh dilakukan. Ada hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, pertama hadas kecil. Pada hadas kecil atau yang dihilangkannya dengan wudu, ya, itu ada 3 larangan yang harus dihindari. Pertama, dia tidak bisa sholat, karena orang sholat itu syaratnya harus wudu, harus punya wudu, ya, terbebas dari hadas kecil. Kemudian yang kedua, tawaf. Nah, syarat tawaf itu dia harus punya wudu atau terbebas dari hadas kecil. Dan yang ketiga yaitu menyentuh atau membawa mushaf, Ini hadas kecil. Jadi ada 3 perkara yang dilarang dari seorang yang punya hadas kecil. Nah, berikutnya tadi kan dibagi 2, ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, sekarang hadas besar. Hadas besar itu ada 2 macam. Ada hadas besar yang itu adalah
selain haid, ya, selain haid, yaitu apa? Junub. Selain haid, ya, yaitu junub. Nah, kemudian yang kedua yaitu haid dan nifas. Orang haid dan nifas. Artinya yang keluar dari wanita, darah yang keluar dari wanita itu haid dan nifas. Yang pertama itu junub, yang kedua haid dan nifas. Nah, orang yang sedang haid, orang yang sedang junub, ya, sekarang orang yang junub itu orang yang keluar mani, ya, baik itu disengaja atau tidak dari kemaluan. Nah, orang yang sedang junub itu dilarang 5 perkara. 3 perkara yang sudah ada di hadas kecil tadi, yaitu tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, dan tidak boleh membaca menyentuh dan membawa Al-Quran. Ditambah 2 lagi, yaitu dilarang berdiam di masjid, dan dilarang membaca Al-Quran. Jadi orang yang sedang haid yaitu dilarang berdiam di masjid, membaca Al-Quran, kemudian membawa mushaf atau menyentuh mushaf, sholat dan tawaf. Ini larangan bagi orang yang sedang junub. Yang ketiga yaitu orang yang sedang haid dan nifas. Orang yang sedang haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas ini dilarang 5 perkara yang tadi ada pada larangan orang junub, yaitu sholat, tawaf, baca Quran, membawa Al-Quran, dan berdiam di masjid. Ditambah lagi dilarang melewati atau berjalan melewati dalam masjid apabila ditakutkan mengotori masjid. Jika orang haid itu kan keluar, atau nifas itu kan keluar terus kan. Nah, itu kalau dia khawatir bisa mengotori masjid, maka dilarang melewati masjid. Nah, yang ke-7 yaitu dilarang berpuasa. Nah, orang kalau haid atau nifas tidak boleh puasa, karena nanti kapan puasanya setelah selesai haidnya dan selesai nifasnya, kemudian nanti diqadha. Dilarang puasa, kemudian dilarang ditalak. Nah, ini buat yang sudah beristri. Nah, itu sebenarnya dilarang kita mentalak istri yang sedang haid. Meskipun kalau kita menceraikan itu tetap jatuh, tapi hukumnya tidak boleh sebenarnya. Itu namanya tolak bid'i, tolak yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan yang terakhir dilarang berhubungan intim. Orang yang haid dan nifas dilarang berhubungan intim. Jadi ada 9 larangan bagi orang yang haid dan nifas. Ya, dilarang larangan bagi orang yang haid dan nifas itu ada 9, yaitu 3 larangan yang ada pada orang yang punya hadas kecil, tadi sholat, tawaf, dan membawa Al-Quran. Kemudian tambahan 2 yang ada di junub, yaitu berdiam di masjid dan membaca Al-Quran. Nah, kemudian ditambah lagi 4, yaitu puasa, talak, berjalan di masjid apabila dia dikhawatirkan mengotori masjid, kemudian berhubungan intim. Nah, jadi ada 9 larangan bagi orang yang berhadas besar, haid dan nifas. Nah, berikutnya masalah mandi. Nah, disebutkan dalam kitab wa in kana alaihi janabah. Nah, apabila seseorang itu punya status junub, ya, dalam keadaan junub, ya, min mujama'atin, karena dia berjima, berhubungan intim, au khuruji maniyyin binaumin au ghairihi, atau keluarnya mani baik itu karena tidur, ya, lazimu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Diwajibkan bagi dia mandi pada seluruh badannya. Jadi seluruh badannya itu dibasuh, dicuci ya. Jadi harus dibasahi semuanya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk diantaranya bagian-bagian yang tertutup seperti bagian bawah ketiak, kemudian lekukan-lekukan
dari kaki. Nah, ini semua wajib dibasuh. Nah, disertai dengan niat. Jadi ketika pertama basuh itu disertai dengan niat. Nah, tadi yang diwajibkan adalah mujamaah, berhubungan intim. Nah, batasannya itu apa? Batasannya adalah ketika bagian kepala laki-laki sudah masuk ke kemaluan wanita. Nah, itu sudah mewajibkan seseorang untuk mandi. Jadi hanya masuk saja, tidak sampai keluar mani. Hanya masuk saja itu sudah mewajibkan seseorang untuk mandi. Itu sudah mewajibkan seseorang untuk mandi. Atau atau keluar mandi. Nah, kemudian apa diantara kesunahan seorang yang mandi wajib? Di antara sunnahnya yaitu sebelum kita mandi wajib disunahkan membasuh bagian kemaluan. Nah, membasuh bagian kemaluan, kemudian dibersihkan semuanya dari najis-najis. Nah, kemudian setelah itu wudhu sebagaimana kita mau sholat. Nah, jadi sebelum mandi janabah itu disunahkan kita wudhu. Nah, setelah wudhu baru kemudian membasuh semua badan. Dari mana dulu? Bagian yang kanan dulu. Jadi disiram dulu bagian kanan kepalanya. Ini dibasuh, disiram 3 kali. Sembari di basuhan pertama itu kita niatkan untuk raf'ul hadas, untuk mengangkat hadas besar kita. Nah, ini sampai 3 kali. Setelah itu baru bagian kiri 3 kali. Nah, setelah disiram 3 kali baru bagian kepala nih, dari tengah ini 3 kali. Nah, itu sudah mencukupi. Nah, dengan kita ratakan badan itu supaya semuanya terkena. Nah, kalau kita selama mandi itu tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, maka tidak perlu wudhu lagi. Jadi mandi wajib kita itu sudah mencukupi untuk wudhunya. Jadi cukup mandi saja, tidak perlu wudhu lagi. Nah, itu adalah tata cara mandi. Nah, di antara yang sunnah ketika kita mandi juga disunahkan menghadap kiblat. Di ketika mandi ini disunahkan menghadapkan wajah kita, badan kita ke kiblat. Kemudian apalagi membasuh kedua tangan, telapak tangan. Jadi sebelum mandi itu kita basuh kedua telapak tangan. Kemudian juga sebagaimana di semua amal ibadah disunahkan juga untuk membaca bismillah. Jadi membaca bismillah di awal sebelum kita mencuci dan membasuh semua badan kita. Nah, jadi di antara sunnah-sunnahnya tadi, pertama diawali dengan bismillah, kemudian menghadap kiblat, kemudian membasuh kedua tangan, ketika di awal kita mau mandi, di sebelum kita menyiram badan kita itu dengan membasuh tangan dulu, kemudian membaca bismillah, membersihkan kotoran-kotoran dulu sebelum kita memulai mandi, kemudian wudhu. Kemudian jangan lupa juga badan-badan ini yang sekiranya susah dijangkau air ini di sela-sela ini juga disunahkan, termasuk rambut di gosok-gosok, ya kan. Nah, kemudian membasuh dari di 3 dan juga ini semuanya dipijat-pijat pelan. Nah, jadi digosok-gosok badannya digosok-gosok. Ini termasuk di antara kesunahan dalam mandi. Termasuk juga ketika kita mandi ini disunahkan untuk tidak berbicara. Jadi tidak banyak berbicara ketika mandi. Termasuk juga ketika buang air juga disunahkan untuk tidak berbicara. Dan wudhu juga begitu, disunahkan tidak berbicara kecuali ada hal yang mengharuskan kita untuk berbicara. Wa nawaqidul wudhu. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Termasuk ke hal yang membatalkan wudhu. Wa yanqudul wudhu'a al-kharij min ahadis sabilain. Antara yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan, baik jalan depan atau belakang. Jadi antara kemaluan depan atau belakang.
al-kuburi al-duburi ala makan, bagaimanapun keadaannya. Jadi kalau keluar dari depan atau belakang itu membatalkan wudhu. Bagaimana kalau orang yang punya penyakit beser misalkan? Nah, orang yang punya penyakit beser, sudah beser ini kan udah tua gitu kan. Nah, itu bagaimana dia wudhunya? Nah, bagaimana dia melakukan sholat? Nah, orang yang punya penyakit beser itu dia tidak boleh wudhu kecuali sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau mau sholat zuhur misalkan akan nunggu ada zuhur. Nah, setelah mendengar ada zuhur dia langsung ke kamar mandi dia kencing ya kan sedapatnya ya sebisanya, kemudian dia basuh ya kan kemaluannya itu sampai bersih, lalu dia pakai celana dalamnya dan juga celana luarnya ya kan yang bersih, dengan memakai yang bersih yang suci. Nah, kemudian wudhu, setelah wudhu cepat-cepat langsung sholat, jangan nunggu waktu lain jeda, tanpa ada jeda dari dia wudhu sampai sholat. Jadi jangan sampai ada jeda. Jadi setelah dia bersih-bersih tadi langsung dia wudhu langsung sholat, tidak boleh ada jeda, kecuali jedanya itu nunggu jamaah. Kalau nunggu jamaah masih dibolehkan, tapi kalau jedanya misalkan main HP, nah itu nggak boleh. Kemudian keluar air kencingnya, nah ini berarti harus ulangi dari awal lagi. Nah, ini orang yang serasul, orang yang beser. Orang yang beser itu dia bersih langsung wudhu langsung sholat, tidak boleh ada jeda. Wa yang kudul wudu'a zawalul akli binaumin aw ghairihi illa nauma makkinin maq'ada tahu minal ard. Di antara yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal dengan tidur atau lain hal atau yang lainnya, kecuali tidur yang duduknya tegak tetap di atas bumi. Nah, ini harus saya jelaskan. Jadi kalau kita tidur dengan rebahan, nah itu membatalkan wudu. Jadi segala hal yang menghilangkan akal itu membatalkan wudu. Orang pingsan, nah wudunya batal. Orang tidur juga membatalkan wudu, kecuali kalau tidurnya itu dengan tegak gini dan pantatnya ini tidak sampai terangkat. Jadi kalau misalkan dia ketiduran gini, nah ini nggak batal wudunya. Kecuali kalau dia tidur terus sampai pantatnya terangkat, nah ini batal. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia tidak sadar telah buang kentut, buang udara. Karena ada kemungkinan dia ketika terangkat ini ada udara yang keluar dari pantatnya, dari belakangnya itu yang dia tidak sadari. Ini yang menyebabkan kenapa atau ketika terangkat itu batal. Itu landasnya begitu. Karena kalau orang itu terangkat pantatnya itu ada kemungkinan keluar udara yang dia tidak sadari ketika dia sudah tidur. Tapi kalau misalkan tegak ini tidak sampai terangkat pantatnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Wa yaqudu wudu'a masu qubulin aw duburin adamiyyin minhu aw min ghairihi bi badil kaffi. Nah, masul qubul, di antara yang membatalkan wudu adalah menyentuh kubul, yaitu kemaluan depan, aw dubur atau kemaluan belakang, adamiyyin dari anak Adam. Di dubur itu bukan pantat ya, tapi yang lubang yang keluarnya kotoran. Jadi kalau pantat ini nggak membatalkan. Yang batal itu kalau menyentuh lubangnya itu. Nah, lubangnya itu yang membatalkan wudu. Nah, menyentuh bagian depan, kemaluan depan dan belakangnya seorang anak Adam, punya dirinya sendiri atau punya orang lain. Bibatil kafi dengan telapak tangan. Wa butunin asobi atau bagian dalam jari. Jadi kalau bagian sini ini tidak membatalkan wudu. Jadi harus dari dalam bagian dalam ini batal wudu. Kabiron kana saudara, baik itu orang besar atau orang kecil. Nah, kita nyentuh misalkan
kita punya anak kecil, kemudian mau ganti popoknya, ternyata kesentuh kemaluannya, nah itu juga membatalkan wudhu, meskipun dia itu belum balik, jadi tidak disyaratkan harus balik. Anak kecil tetap membatalkan wudhu. Nah, baik itu anak kecilnya itu laki-laki atau perempuan, dewasa juga laki-laki atau perempuan, walau waladahu walau mayitan, meskipun itu anak sendiri dan meskipun itu seorang mayit, tetap juga membatalkan wudhu. Wa yaqudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa mura'atin kabiraini ajnabiyaini bila haid. Di antara yang membatalkan wudhu juga adalah bersentuhannya kulit antara laki-laki dan perempuan yang dua-duanya sama-sama sudah dewasa. Ajnabiyaini, ajnabiyaini maksudnya orang yang bukan mahram. Nah, kalau kita sentuhan dengan ibu kita maka tidak membatalkan wudhu, anak kita tidak membatalkan wudhu. Bila hail, dengan tanpa membatas, tanpa ada batasnya, jadi tanpa ada penghalang, tidak ada penghalangnya. Jadi kalau ada penghalang, misalkan dengan kain begini maka tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau ada penghalangnya maka itu membatalkan wudhu. Jadi ini adalah yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit dengan kulit antara dua lawan jenis yang bukan mahram. Karena mahram, istri itu mahram nggak? Bukan mahram istri. Karena kalau mahram itu nggak boleh dinikahi. Justru kalau mahram nggak boleh dinikahi. Ibu kita itu mahram kita, makanya nggak boleh dinikahi. Saudari kita itu mahram kita, makanya nggak boleh dinikahi. Anak kita itu mahram kita, makanya nggak boleh dinikahi. Istri itu bukan mahram, makanya boleh dinikahi. Nah, menyentuh istri batal. Itu. Apalagi yang mahram, mertua. Nah, mertua itu mahram. Jadi nggak ada namanya mantan mertua, meskipun ada seorang laki-laki sudah cerai dengan istrinya, maka tetap dia tidak boleh menikah dengan mantan mertuanya. Itu udah mahram mu'abbad, udah seolah-olah sebagai ibu kandungnya sendiri mertua itu. Nah, maka bersentuhan dengan mertua itu tidak membatalkan wudhu. Illa dhufran, kecuali sentuhannya kalau dengan lawan jenis itu yang sentuhan itu kuku, kuku ini nggak apa-apa, au sya'ron atau rambut, au sinan atau gigi, fala yaqudu wudhu, maka tidak membatalkan wudhu. Nah, saya kira cukup sampai sini pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pembahasan kita kali ini kita coba sampai sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan, baik itu lewat langsung di kolom komentar atau lewat admin Qalbun Salim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.